Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus. Diumumkan kepada anggota GTI Jemaat Bukit Zaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19 atau yang mengalami problem kesukaran, saudara dapat memberi tahu atau menyampaikan kepada pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, atau kaum muda, atau ke kantor gereja untuk dapat didoakan serta mendapat nasihat dan penghiburan firman Tuhan. Kepada seluruh pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, dan kaum muda diharap untuk meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja dan akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat Tuhan terus berdoa bersama bagi seluruh jemaat yang lain, bagi Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia, mohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan live streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang dapat kita ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Ibadah Minggu pagi tanggal 17 Oktober 2021 disertai dengan perjamuan suci. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut. Atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 50904109999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, serta menghindari makan dan minum bersama. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat jumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema atau judul tentang Lut atau Rut. Lut adalah istilah yang dipakai oleh Alkitab terjemahan lama. Kalau di dalam terjemahan baru dan English Bible memakai istilah Lot. Dia adalah seorang laki-laki cucu dari Terah dan anak dari saudara Abraham. Kita akan lihat dalam kitab Kejadian dan dalam tema ini kita melihat Lut dengan Rut. Kita tahu Rut adalah menantu dari Naomi. Biasanya di dalam khotbah-khotbah Lut dengan Abraham, Rut dikhotbahkan bersama dengan Naomi. Tetapi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan mengenai Lut dan kaitannya dengan Rut. Baik, kita akan awali di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-11, di ayatnya yang ke-27 sampai 28, begini firman Tuhan, inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, jadi namanya sebelum diganti jadi Abraham, namanya adalah Abram.
Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Di ayat yang 31 dikatakan, lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, kita tahu dari Kejadian pasal yang ke-11 ini bahwa Abram adalah anak dari Terah dan Lot adalah cucu dari Terah. Ayah dari Lot atau Lut ini adalah Haran, dan Haran sudah meninggal ketika semuanya masih hidup. Maksudnya ketika Terah, ayahnya masih hidup, Haran sudah meninggal terlebih dahulu. Itu sebabnya ketika ada panggilan Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, Abram diajak dan Lot juga ikut serta. Nah, di sini kita melihat betapa Lot ini punya satu atau mendapat anugerah Tuhan yang begitu indah, karena ketika Abraham mendapat panggilan dari Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, tidak semuanya ikut bersama-sama dengan Abraham, tetapi Lot bisa ikut serta di dalam perjalanan Abraham, dalam panggilannya untuk masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Luar biasa. Dan kita melihat lewat peristiwa betapa Lot ini sungguh-sungguh mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, Alkitab mencatat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, di sini kita melihat tadinya ketika keluar dari Ur Kasdim, Abram, Sarai istrinya, kemudian Terah ayah Abram, dan Lot anak dari saudaranya ini ikut serta. Tetapi di sini Terah sudah tidak muncul karena Terah terhenti dan dia meninggal di Haran. Nah, kita melihat sekali lagi betapa Lot ini mendapat anugerah, kesempatan yang begitu indah untuk dia tetap bisa ikut serta bersama-sama dengan Abraham jalan menuju dalam rencana Tuhan untuk ke negeri perjanjian yang Tuhan janjikan. Satu kesempatan yang begitu indah. Lot bisa jalan atau hidup bersama dengan satu orang yang kelak menjadi bapa orang percaya. Nah, semuanya tampak baik dan kita tidak tahu seperti apa pribadi Lot di pasal-pasal awal ini, dan di bagian berikutnya kita akan melihat karakter, tabiat atau kualitas hidup Lot seperti apa secara rohani. Di ayat yang kelima sekali lagi dikatakan dari Kejadian 12, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi sekali lagi Lot ikut serta dengan Abram kemana Abram pergi, dan dari Haran mereka pindah ke tanah Kanaan dan sampai di sana dan Lot ikut serta. Dan secara jasmani Alkitab juga mencatat keadaan Lot bahwa Kejadian 13 ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Bapak saudara, kita perlu perhatikan ini. Dia juga punya domba, lembu, dan kemah. Jadi Lot ini juga punya harta, punya kekayaan yang lumayan.
Ya, jadi dia punya domba dan lembu dan kemah. Jadi kita perlu tahu bahwa kondisi Lot cukup baik. Sampai di sini kita masih belum mengerti keadaan Lot hingga satu kali peristiwa di mana Lot ini juga punya gembala-gembala domba dan Abram juga punya gembala-gembala domba, dan gembala-gembala domba Lot dan gembala-gembala domba Abram mereka berkelahi karena domba-domba mereka saling berebut di padang rumput itu, ambil makanan. Dan ini yang dikatakan oleh Abram, paman dari Lot. Dalam Kejadian 13 ayat yang ke-8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bapak Ibu saudara, Abraham menawarkan jalan damai, begitu ya. Ini satu orang yang indah, yang tidak suka berkelahi, tidak suka menang-menang begitu untuk memperebutkan sesuatu, sok berkuasa. Tetapi kita lihat di ayat berikutnya bahkan dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Abraham mengatakan seperti itu. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kanan, maka aku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bayangin saudara, orang yang lebih tua tetapi mau mengalah. Ada satu sifat yang indah. Saya tidak membahas Abraham terlalu banyak karena kita akan fokus kepada Lot. Di sini terlihat bahwa tidak ada tabiat yang ditunjukkan yang indah dari Lot. Abraham mempunyai karakter atau tabiat yang indah. Dia punya tabiat mengalah. Ketika omnya yang lebih tua ini memberikan satu contoh teladan seperti itu, tetapi tidak ada reaksi yang sepadan dari Lot, di mana dia bisa menunjukkan satu sikap yang baik, yang juga tabiat mengalah ini. Tetapi kita melihat di ayat berikutnya dikatakan reaksi Lot seperti ini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Berikutnya dikatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Alkitab memberikan penjelasan mengenai kota Sodom, daerah yang dipilih oleh Lot ini, dengan penjelasan seperti ini di ayat yang ke-13 dari Kejadian 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana ketika Lot mendapat kesempatan untuk pilih terlebih dahulu kemana dia mau atau daerah mana yang dia pilih. Padahal Abraham lebih tua, statusnya harusnya sebagai paman, dia harus pilih lebih dahulu. Tetapi Abraham beri kesempatan kepada Lot. Dan Lot melayangkan pandangnya dan dia pilih lembah Yordan, atau itu di daerah Sodom. Dan Alkitab mencatat Sodom adalah satu tempat yang jahat. Ya, ini langsung begitu spesifik Tuhan menunjukkan bahwa apa yang dipilih Lot itu sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara mengenai pilihan Lot ini, kita akan belajar sesuatu. Bagaimana Lot ini hidup jalan bersama-sama dengan Abraham, tetapi rupanya dia tidak meneladani apa yang selama ini pamannya atau Abraham ini lakukan.
orang yang begitu indah di hadapan Tuhan. Dia punya banyak hal-hal yang mestinya Lot bisa belajar di dalamnya. Kalau kita boleh mengatakan, Lot ini sebetulnya mendapat satu pembimbing rohani yang begitu indah. Satu pembimbing rohani yang mempunyai kualitas rohani yang indah, yaitu Abram, yang satu kali kelak menjadi bapak orang percaya, bapak orang beriman. Tapi rupanya Lot tidak banyak belajar dari kehidupan Abram. Dan di sini kita lihat bagaimana Lot ini menunjukkan atau menggambarkan satu pribadi yang kurang menghargai hal-hal yang rohani. Padahal kalau kita melihat ada begitu banyak saringan yang terjadi ketika dia keluar dari Ur Kasdim. Ada begitu banyak sanak saudara Abraham. Tetapi hanya istri Abraham, ayah Abraham, dan Lot, anak dari saudaranya ini, yang bisa ikut serta. Kemudian penyaringan berikutnya, Terah, ayah Abraham, tidak lolos, tapi Lot tetap lolos. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa ikut serta di dalam rencana Allah untuk memunculkan satu umat bangsa pilihan Tuhan di dalam rencana keselamatan Allah yang indah. Tetapi Lot kurang menghargai itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama hari-hari ini. Kalau saat ini kita boleh ada di dalam satu tubuh Kristus atau gereja lokal di mana kita boleh terpelihara, digembalakan, dan kita boleh beribadah walaupun masih secara online. Tetapi biarlah kita punya satu hati yang penuh dengan ucapan syukur, di mana kita masih tetap boleh ambil bagian atau ada di dalamnya. Kita tetap boleh beribadah, kita bisa melayani, kita masih bisa terus dipelihara, digembalakan secara rohani dengan baik di dalam gereja lokal di mana saat ini kita ada. Dan biarlah itu sungguh-sungguh kita hargai. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun secara online. Jangan asal-asalan. Kita menghargai kehidupan rohani kita pelihara dengan baik. Jangan karena masa-masa pandemi ini lalu kita semakin abai, kita semakin nggak peduli, kita cuman asal-asalan ibadah kita, hidup rohani kita jadi terbengkalai. Jangan Bapak Ibu saudara, tapi biarlah kita semakin sungguh-sungguh, semakin menghargai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan kita memperhatikan hal-hal rohani itu kita terus tumbuhkan dalam hidup kita. Karena kita tahu ini adalah anugerah Allah yang besar untuk setiap kita karena Allah mengasihi kita. Kita akan lihat bagaimana Lut mengambil keputusan untuk memilih daerah yang dia diberi kesempatan untuk pilih. Kita lihat kembali di ayat yang ke-10 dan 11 dari Kejadian 13. Dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Jadi itu daerah yang subur rupanya ya Bapak Ibu saudara, seperti taman Tuhan. Wow, kalau kita lihat di sini seolah-olah pilihannya Lut ini kan pilihan Lut ini baik saudaraku ya. Sesuatu yang rohani kayaknya. Dia milih yang seperti taman Tuhan, yang seperti Eden, seperti taman Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata tidak. Alkitab menjelaskan bahwa begitu detail seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Bapak Ibu saudara, kita tahu hari-hari sebelum Lot ada di sini, itu ada satu peristiwa di mana Abraham sempat keliru jalan, gitu ya. Karena Tuhan tidak suruh dia pergi ke Mesir, tetapi karena ada masa kekeringan dan kemudian di situ cukup sulit, Abraham mulai belok ke Mesir. Padahal Tuhan tidak pernah suruh Abraham ke Mesir. Dan akibatnya kita tahu dia hampir-hampir kehilangan istrinya.
Tetapi Tuhan itu begitu baik, Abraham bisa lepas dari semua itu, dan Sarah juga tidak diambil oleh Firaun, tetapi bisa kembali kepada Abraham tanpa ada sesuatu yang jahat terjadi. Dan rupanya ketika mereka sempat lewat di sana, ya mampir beberapa saat, Lot mulai terkagum dengan apa yang ada di sana, perdagangannya, segala macam hal-hal yang indah secara duniawi di sana, banyak entertainment, ya hiburan-hiburan yang rupanya di Mesir tumbuh dengan subur, perkara-perkara yang dosa, segala macam kemaksiatan di sana. Dan Lot mulai melihat, dan dia rupanya mulai terpikat begitu. Dan di situ dia mulai merasa bahwa wow, ini yang namanya indah. Mungkin ini yang namanya surga bagi dia, Eden. Itu sebabnya ketika dia melihat, ya sekali lagi ayat yang ke-10 ini kalau kita perhatikan ada 2 kali diulang, dicatat oleh Alkitab. Lot melayangkan pandangnya. Ya, dikatakan lift up his eyes, look around. Dia itu mulai melayangkan pandangnya dan dilihatnya, and saw. English Bible mengatakan seperti itu. Jadi matanya dan dilihatnya 2 kali, saudaraku, ya ada 2 kali di sini ditegaskan. Itu ini menunjukkan bahwa Alkitab sedang ingin berbicara sesuatu kepada kita. Ini semua dicatat supaya kita mengerti begitu. Jadi lewat apa yang dilihat oleh Lot ini, dia melihat bahwa yang namanya Sodom, daerah lembah Yordan ini, itu seperti Eden. Dia menggambar, oh ini yang namanya surga. Ya, karena seperti di daerah Mesir yang barusan dia lihat beberapa saat yang lalu, ya, entah itu berapa minggu atau berapa bulan yang lalu. Tetapi rupanya itu melekat di hatinya. Dan kita mengerti setiap pilihan yang kita ambil atau seseorang ambil itu menunjukkan warna hati kita. Itu menunjukkan apa isi hati orang itu. Begitu juga dengan Lot. Dia pilih lembah Yordan, daerah Sodom, karena dia merasa itu adalah yang indah seperti Eden, taman Tuhan. Padahal di hadapan Tuhan itu seperti Mesir, itu jahat di hadapan Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana kualitas rohani Lot yang tidak bisa menilai, yang tidak punya standar yang baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Beda dengan Abraham. Dan lewat ayat-ayat ini, apa yang Alkitab laporkan, kita melihat bagaimana Lot itu memilih seluruh lembah Yordan ini berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia pandang. Bapak Ibu Saudara, cara pandang kita itu sangat-sangat mempengaruhi dan menentukan apa yang menjadi pilihan di dalam hidup kita, di dalam apa-apa yang harus kita pilih di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat banyak sekali, saudaraku, hal-hal atau prinsip-prinsip seperti ini. Sebetulnya prinsip atau hal yang sama ini Alkitab sudah pernah jelaskan di dalam peristiwa Hawa ketika dia jatuh di dalam dosa. Kalau kita tidak perhatikan dengan detail, seolah-olah Hawa itu jatuh atau memetik buah pengetahuan baik dan jahat itu setelah dia mendengar apa yang ular katakan. Iya, betul. Tetapi ada detail yang kita tidak boleh lupakan atau kita mesti perhatikan, karena Alkitab mencatat ini, Alkitab melaporkan ini untuk kita bisa mengerti dan belajar di dalamnya, supaya kita juga tidak jatuh di dalamnya. Setiap kali kebenaran firman Tuhan itu dibukakan, Tuhan memaksudkan supaya itu menerangi kehidupan umatnya. Dan ketika jalan kita itu diterangi, kita tidak sampai terperosok, kita tidak sampai terjatuh di dalamnya. Dan kita akan lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6, begini firman Tuhan. Perempuan itu melihat
Ya, Alkitab mencatat. Jadi setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh iblis, ya dalam rupa ular, saudaraku ya, dan dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sekali lagi diulang dua tentang melihat ini, saudaraku ya, melihat dan kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ya, hati-hati dengan istilah ini, suaminya yang bersama-sama dengan dia. Kita nanti akan lihat suaminya pun memakannya. Ya, dan kita tahu Hawa jatuh dalam dosa dan Adam juga jatuh dalam dosa. Tetapi kita akan melihat terlebih dahulu di mana perempuan ini melihat sama persis, saudaraku. Ya, ketika Hawa melihat buah itu dan kelihatannya itu sedap, kelihatannya itu baik untuk dimakan, dan dia mulai petik itu, dan itu dia makan, dan akhirnya di situ dia jatuh di dalam dosa. Nah, ini kita perlu perhatikan ketika Alkitab mencatat hal yang begitu detail, dan biarlah ini kita perhatikan baik-baik. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Istimewa hari-hari ini, saudaraku, kita banyak dibanjiri, ya, seperti seolah-olah ada tsunami yang membanjiri seluruh dunia, di mana orang-orang mulai terbiasa dengan yang namanya online, terbiasa dengan yang namanya sosial media. Ada banyak sosial media di mana muncul video, muncul gambar, muncul macam-macam. Itu begitu biasa di dalam kehidupan setiap manusia hari-hari ini, tidak terkecuali umat Tuhan. Dan apa yang kita lihat itu akan sangat-sangat mempengaruhi pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Mungkin ada beberapa saudara yang mengatakan, oh kalau aku enggak, aku ini beda. Aku ini punya jabatan-jabatan, aku ini punya karunia-karunia yang indah di dalam Tuhan, di mana aku tidak akan seperti begitu. Ya, aku ini kuat begitu dengan segala pengertian-pengertian. Saudaraku, kita perlu perhatikan ini baik-baik. Kalau firman Tuhan mengingatkan, biarlah kita mau belajar untuk rendah hati dan belajar untuk juga perhatikan sungguh-sungguh bahwa ketika Tuhan memberikan penekanan-penekanan seperti ini, kita juga harus memberikan ekstra perhatian yang lebih supaya kita tidak jatuh di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu tokoh atau pribadi di dalam kitab Samuel, ya, namanya sama, seorang nabi, Samuel, saudaraku. Kita melihat catatan atau riwayat hidup ini begitu indah dari Samuel. Tetapi dia bisa keliru, saudaraku. Satu kali ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke rumah Isai dan mengurapi seorang putra dari Isai untuk menjadi raja. Dan dia merasa bahwa Tuhan begitu kuat, dan dia pergi ke sana untuk mengurapi ini, dan rupanya dia sempat kaget, saudaraku. Dia pikir anak Isai itu cuma satu. Ternyata anak Isai lebih dari satu, bahkan cukup banyak, saudaraku. Ya, itu sebabnya ketika dia ketemu dengan kakak-kakak Daud, saudaraku, dia pikir, wah, ini orang yang tinggi besar, ya, ini pasti calonnya raja ini yang akan diurapi. Tetapi Tuhan mengatakan seperti ini, saudaraku, ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, manusia melihat apa yang di depan mata. Samuel, seorang nabi Tuhan yang indah, itu bisa keliru, saudaraku. Padahal dia itu seorang pelihat.
Kalau Bapak Ibu saudara perhatikan di dalam kitab Samuel ini, itu diawali dengan penjelasan yang luar biasa. Di dalam 1 Samuel 9, ayatnya yang ke-9, dikatakan, dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, the seer. Bahasa Inggrisnya mengatakan seperti begitu. Sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Ya, a seer. Dari kata see, melihat itu ya, pelihat. Jadi dia adalah seorang pelihat, diurapi Tuhan, tetapi bisa keliru. Kenapa? Karena tidak bertanya-tanya atau tidak terus dalam pimpinan Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan dari peristiwa Lut ini, peristiwa yang terjadi di Taman Eden, Hawa, dan apa yang dialami oleh Nabi Samuel. Biarlah kita mau belajar bahwa hati-hati dengan cara pandang kita. Karena manusia ini seringkali terkecoh dengan apa yang dilihat. Kita tahu kalau Bapak Ibu saudara belajar tentang istimewa saudara yang mungkin di arsitek tahu apa yang namanya itu gambar perspektif, saudara tahu ya. Nah, itu ada jauh dekat. Dan ketika sesuatu itu ada di jauh, ada di dekat, itu akan berbeda. Seperti kita lihat rel. Kalau rel kereta api itu kita ada di dekat sini, relnya ya seperti dalam ukuran yang seperti. Tapi ketika rel itu terus jauh di ujung jalan sana, maka kita melihat seolah-olah rel itu jadi menyempit. Ya, membentuk satu sudut yang semakin meruncing. Sudutnya semakin kecil gitu. Nah, seolah-olah bertemu di satu titik. Ini mata kita itu bisa menipu. Ya, secara ilmu fisika itu kita tahu seperti begitu. Tetapi lebih dari itu, biarlah kita mau memperhatikan apa yang kita lihat. Biarlah kita filter, biarlah kita tera, kita ukur dengan satu standar firman Tuhan. Dan lebih dari itu, seperti hari-hari ini kita terus diingatkan untuk kita bukan hanya penuh dengan roh, tapi terus berjalan dipimpin oleh roh. Kita perlu mengerti bahwa kita ini harus bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita tidak cukup, pengetahuan kita ini tidak cukup untuk bisa mengatasi segala persoalan hidup ini. Dan Tuhan yang Maha Tahu itu yang perlu nasihatnya untuk kita dapatkan sehingga kita bisa mengambil keputusan atau pilihan yang tepat. Kalau kita kembali kepada peristiwa dari Adam dan Hawa, tadi kita melihat bahwa seolah-olah Adam itu bersama-sama dengan Hawa pada saat itu. Ternyata tidak. Dari 1 Timotius 2 ayat yang ke-14 memberikan penjelasan seperti ini. 1 Timotius 2:14 dikatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi bukan Adam yang kecobai atau yang diperdaya, tetapi perempuan itu yang diperdaya oleh iblis. Artinya apa? Ketika bercakap-cakap dengan iblis, hanya Hawa, Adam tidak ada di sana. Jadi ketika Hawa sudah makan buah itu dan dia jatuh dalam dosa, dia baru ketemu dengan Adam. Entah dia pergi mencari Adam atau Adam yang baru datang kepada Hawa. Jadi peristiwanya adalah tidak bersamaan ketika Hawa makan buah itu dan ketika Adam makan buah itu. Jadi pada saat Hawa bercakap-cakap dengan iblis dalam rupa ular itu, Adam tidak ada di sana. Kalau seandainya Adam ada di sana, pasti Adam sudah memberi nasihat. Adam pasti akan mencegah. Tetapi Adam tidak ada di sana. Kita adalah
tubuh Kristus. Kristus adalah kepala kita. Kita perlu tanya kepada kepala kita, apa yang harus kita pilih, keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil dalam hidup ini. Jangan kita merasa pinter, kita merasa hebat. Seorang Samuel tadi kita sudah lihat, seorang pelihat. Mestinya dia bisa melihat, tetapi bisa keliru, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita biarlah belajar lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita tidak sampai kita keliru dalam mengambil keputusan, karena apa yang kita lihat itu menipu. Cara pandang kita jangan sampai menipu ya, keputusan-keputusan yang kita ambil, sehingga hasilnya akan menjadi sesuatu yang merugikan, yang menjadikan hidup kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti apa yang terjadi dengan Lut. Kita lihat berikutnya. Dikatakan di ayat yang ke-12 dan 13 tadi, ada satu yang kita perlu perhatikan. Di sini Alkitab menjelaskan Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi rupanya Lot itu tidak langsung masuk ke kota Sodom. Jadi dia itu masih di dekat sana. Ada banyak terjemahan. Ini terjemahan lama mengatakan sampai ke daerah Sodom. Tetapi poinnya adalah dia belum masuk ke Sodom. Ya. Dan saya ingin tunjukkan satu yang indah dari English Bible. Saya ambil dari King James. Di sini dikatakan, kalau terjemahan baru mengatakan kemah di dekat Sodom, English Bible mengatakan and pitch his tent towards Sodom. Jadi ada penjelasan yang begitu detail lewat King James version ini, bahwa Lot itu mengarahkan, ya, jadi dia itu menghadapkan tendanya itu ke arah Sodom. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas sekali, semakin jelas terlihat bahwa bagaimana Lot itu isi hatinya itu betul-betul perkara-perkara yang duniawi ini. Karena kalau satu orang itu kiblatnya diarahkan ke sana, itu menunjukkan bahwa warna hatinya, yang menjadi kerinduan di dalam hatinya itu adalah itu. Ya, itu kalau antenanya dia itu diarahkan ke sana, itu kan artinya dia itu ingin menangkap hal-hal yang dari situ. Dia rindukan akan hal-hal yang itu. Jadi betul-betul Sodom itu sudah begitu memikat, begitu dia rindukan di dalam kehidupannya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang menjadi kerinduan kita? Apakah firman-Nya, hadirat-Nya, sukacitanya, sukacita yang dari Tuhan itu masih menjadi kuat kita, masih menjadi sesuatu yang kita terus rindukan, ataukah hal-hal yang dari dunia ini yang kita rindukan? Biarlah kita semakin disadarkan lewat ayat firman Tuhan ini untuk kita lebih berhati-hati dengan segala macam sosial media, dengan segala macam perkara-perkara dunia yang hari-hari ini membanjiri kehidupan manusia termasuk umat Tuhan. Kita lihat berikutnya. Di dalam Kejadian 14, satu kali peristiwa, saudaraku ya, Alkitab mencatat Lot ini sudah tidak lagi ada di dekat Sodom. Tetapi ini yang dikatakan di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-11 dan 12. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Alkitab mencatat begitu detail. Kalau tadi di dekat
dan diarahkan kemahnya ke sana. Tetapi sekarang dia sudah betul-betul ada di Sodom. Dan apa yang terjadi ketika dia tinggal di Sodom? Ternyata ada peperangan, saudaraku ya. Raja Kedorlaomer itu mengalahkan Raja Sodom. Alkitab mengatakan ini peperangan 4 raja lawan 5. Dan karena Sodom kalah, maka semuanya itu dijarah, termasuk Lut dan anak-anaknya, istrinya ikut semua menjadi tawanan. Kita melihat bagaimana Lut ini mengalami hal-hal yang mestinya dia tidak perlu alami. Tetapi karena pilihan yang salah, dia mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Jadi tawanan perang, saudaraku. Ya, kita tahu hari-hari ini kalau negerinya perang, itu orang-orang itu penduduknya atau warga negaranya mengungsi cepat-cepat, saudaraku. Ya, karena sudah rasanya itu orang-orang yang berperang di sana, kalau yang menguasai itu ada orang-orang yang jahat, maka nasibnya akan jadi nggak baik. Kalau jadi tawanan perang lebih lagi, maka akan mengalami nasib yang sangat-sangat buruk. Itu sebabnya Lot ini mengalami hal yang mestinya dia tidak perlu alami. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ya, di ayat yang ke-13 Alkitab mencatat dari Kejadian 14 ini, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal di dekat pohon-pohon terbangkit kepunyaan Mamre. Saya ingin menekankan di sini, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan kepada Abram. Lihat, saudaraku, seolah-olah ini kebetulan, ya. Bisa ada satu orang lolos, kemudian pergi dan memberitahu Abraham. Sebetulnya ini adalah kemurahan Allah, ini adalah kasih karunia Allah untuk Lot, supaya dia itu sadar, supaya dia itu ngerti bahwa pilihannya itu salah. Tuhan tidak ingin Lot itu terus berlama-lama ada di dalam Sodom, secepatnya bisa keluar dari Sodom. Dan kita tahu Abraham ketika mendengar ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Abraham punya 318 pasukan, ya, yang cakap dalam berperang, dan akhirnya dikejar ini Lut, dan kemudian Abraham bisa mengalahkan raja-raja itu, dan akhirnya Lut, istri dan anak-anaknya bisa terselamatkan. Luar biasa, ini kasih karunia Tuhan. Tetapi sekali lagi, Lut tidak pernah bisa mengerti, tidak pernah bisa memahami akan kemurahan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Lut tidak pernah mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Dia tetap dan terus dengan segala kecintaannya akan Sodom. Dan dia terus tetap berada di Sodom. Mestinya dia punya kesempatan untuk bisa berbalik dari jalannya yang keliru. Ya, dia bisa meneladani apa yang pamannya, yaitu Abraham, kerjakan. Tetapi dia tidak kerjakan itu. Dan dia tetap dan dia terus ada di Sodom. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat yang pertama, Alkitab melaporkan seperti ini. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia, menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Bapak Ibu Saudara, ketika Alkitab melaporkan sesuatu itu begitu detail, Alkitab ingin menunjukkan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tadi kita ditunjukkan bagaimana Lot itu ada di dekat Sodom, tetapi dia arahkan kemahnya ke arah Sodom. Kemudian di pasal berikutnya kita melihat bagaimana Lot itu sudah diam dan dia tinggal di Sodom, dan dia mengalami perkara-perkara yang susah di sana. Tetapi dia tetap tidak bisa sadar, dia tidak ngerti
kasih karunia, kemurahan, kesempatan yang Tuhan berikan, dia bisa lolos dengan adanya orang yang melaporkan kepada Abraham sehingga Abraham bisa menyelamatkan dia. Dan di sini kita melihat Alkitab mencatat bahwa Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Kita tahu kedua malaikat ini adalah yang tadinya bertemu dengan Abraham. Jadi sebelum Sodom dan Gomora dibinasakan, Tuhan dengan kedua malaikatnya menemui Abraham. Kita tahu di Kejadian 18. Ya, dan Abraham sempat menaikkan tawar-menawar, ya, seperti doa syafaat untuk supaya Sodom itu jangan dibinasakan, karena Abraham tahu Lot ada di sana dengan keluarganya. Tetapi rupanya Abraham mesti berhenti dengan menawarnya dengan Tuhan, karena dia tahu bahwa tidak ada 10 orang yang mungkin dari keluarga Lot yang bisa menjadi orang benar supaya Sodom dan Gomora bisa diselamatkan. Padahal Abraham punya 318 orang. Perbandingannya begitu jauh. 10 orang saja Lot tidak punya. Padahal Abraham bisa punya 318 orang yang bisa diandalkan. Kita lihat di sini sekali lagi, Lot sedang duduk di pintu gerbang. Kenapa Alkitab mencatat ini? Kita perlu tahu kalau Lot duduk sedang di pintu gerbang itu bukan berarti seperti sekarang, oh Lot itu sedang kongko gitu, saudaraku ya. Dia sedang hangout atau dia sedang ngopi di sana, kemudian bercakap-cakap dengan orang-orang Sodom begitu. Tidak. Alkitab mencatat bahwa yang namanya pintu gerbang itu seperti ini. Kitab Ulangan ada banyak, tapi saya ambil di ayat yang pasal 21 ayat yang 19, begini firman Tuhan, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kota di pintu gerbang tempat kediamannya. Jadi pintu gerbang zaman dahulu itu adalah tempat di mana para tua-tua atau pemimpin negeri atau pemimpin kota itu ada di sana untuk ngantor begitu ya, karena zaman dulu kan nggak ada model kantor seperti sekarang, dan mereka juga jual beli di sana, dan itu rupanya tempat yang sangat-sangat dirindukan oleh Lot karena dia punya banyak domba, lembu, dia bisa melakukan perdagangannya di sana. Ya, berdagang tidak salah, saudaraku, tetapi lebih dari itu Lot sudah menjadi pemimpin-pemimpin di sana, jadi tua-tua di Sodom. Tadinya dia cuma dekat mengarahkan kemahnya ke Sodom, kemudian dia tinggal masuk di Sodom jadi warga negaranya, warga atau penduduknya Sodom. Sekarang lebih dari sekedar jadi penduduk atau warga, dia sudah jadi pengurus, dia jadi tua-tua di sana. Lot masuk semakin dalam di dalam perkara-perkara yang jahat di hadapan Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, sekali lagi Tuhan ingin menarik Lot keluar dari sana. Dan ketika malaikat Tuhan datang, kita tahu tadi Lot sedang duduk di pintu gerbang. Dan ketika dia bertemu dengan malaikat itu, dia mengajak malaikat itu untuk singgah di rumahnya. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 19 ayat yang kedua, dia menyambut malaikat Tuhan itu serta berkata, "Tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Malaikat Tuhan nggak mau masuk rumahnya Lot, saudaraku ya. Rupanya di sana nggak kerasan malaikat Tuhan. Rupanya sesuatu yang nggak berkenan. Ya. Tapi poinnya saya ingin menekankan di mana silakan singgah ke rumah. Jadi Lot itu bangun rumah di Sodom. Tadi di ayat-ayat di pasal ke-13 kita sudah membaca bagaimana Lot itu punya lembu, domba, dan kemah. Kita perhatikan seperti itu, kemah. Dia tinggal di kemah, sama seperti Abraham tinggal di kemah. Tetapi sekarang Lot sudah tidak lagi tinggal di kemah. Dia membangun rumah. Apa bedanya rumah dengan kemah? Kemah itu tidak permanen atau
bisa bongkar pasang pindah-pindah, ya tidak permanen. Tetapi rumah itu bangunan permanen. Di sini kita belajar bagaimana prinsip-prinsip yang ada di dalam Abraham, satu orang yang indah di dalam Tuhan, itu sama sekali tidak ada di dalam kehidupan Lot. Dia tidak pernah belajar apa-apa yang indah dari kehidupan Abraham. Kita melihat semua bapak-bapak orang percaya, Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang Israel, itu tidak ada satupun yang membuat rumah. Mereka selalu tinggal di kemah, tempat tinggal yang tidak permanen. Mungkin sudah pikir, oh karena mereka itu tidak mampu, ya tidak punya biaya untuk bangun rumah. No, tidak begitu. Kalau Bapak Ibu saudara perhatikan, Alkitab mencatat Abraham itu bukan cuma sekedar orang kaya, tapi Alkitab dengan detail menjelaskan Abraham itu sangat kaya. Tetapi walaupun dia sangat kaya, tidak ada kerinduan bagi Abraham untuk membangun rumah. Artinya apa? Abraham tahu bahwa dia itu hanya seorang musafir. Ya, sementara di dunia ini dia tidak mau dunia ini dia terus berlama-lama di sini. Jadi dia tidak terikat dengan dunia ini. Surat 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 mencatat seperti ini, saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, sebagai musafir, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Saudara, kita ini sebagai perantau, pendatang. Artinya apa? Kita cuma sementara di dunia ini. Jangan kita mencintai dunia ini begitu kuat seperti Lut sampai nggak mau meninggalkan Sodom. Dia bukan cuma dirikan kemah, tetapi dia bangun rumah di sana. Sesuatu yang permanen. Dia mau permanen terus ada di Sodom. Hatinya sudah begitu terpikat, melekat dengan perkara-perkara duniawi. Beda dengan Abraham. Dia tidak mau bangun rumah, sekalipun dia punya cukup banyak uang untuk bangun itu. Bapak Ibu saudara, kebenaran ini bukan, atau jangan kita lihat secara jasmani lalu saudara mengatakan, oh kalau gitu sekarang nggak boleh bangun rumah. Tidak, Alkitab tidak menasihatkan seperti itu, atau bukan itu kebenarannya. Boleh saja, ya, kalau saudara mau bangun rumah, bangun aja, nggak apa-apa. Saudara mau beli rumah, beli saja. Ya, kalau saudara mampu, saudara bangun yang baik, yang itu biar menjadi fasilitas untuk kita terus boleh bertumbuh, boleh menjadi berkat untuk kita terus tumbuh di dalam rencana Tuhan. Jadi fasilitas untuk rohani kita jadi semakin indah. Kembali kepada Lut, kita melihat bagaimana malaikat itu datang menjumpai Lut. Itu tujuannya untuk membawa Lut keluar sebelum hukuman kepada Sodom dan Gomora itu dijatuhkan. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara, kita melihat bagaimana ketika mulai fajar telah menyingsing. Kejadian 19 ayat yang ke-15 mengatakan seperti ini. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot. Alkitab menjelaskan begitu detail, mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Saudaraku, sebelumnya kita melihat bagaimana Lot itu juga mengajak kedua calon menantunya, tetapi itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak serius, yang seperti gurauan saja oleh kedua menantunya, calon menantunya. Artinya apa? Lot tidak mempunyai dampak atau tidak mempunyai kesaksian yang kuat, kesaksian hidup yang baik akan hal-hal yang rohani. Sehingga ketika itu diceritakan atau menantunya diajak untuk keluar dari sana, menantunya nggak bisa ngerti, saudaraku. Ya, dan kita tahu di sini Alkitab mencatat bagaimana sudah didesak begitu rupa oleh malaikat Tuhan. Tetapi Lot ini masih ogah-ogahan. Ya, sekali lagi di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Kejadian 19 ayat yang ke-16. Ketika ia berlambat-lambat, dua kali penekanan Alkitab. Yang tadi itu tidak bersegera, ya, sudah didesak. Dan di sini jelas ditekankan berlambat-lambat. Maka tangannya
tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Maksudnya malaikat Tuhan. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Saudara lihat, Tuhan menunjukkan dengan begitu jelas. Itu kasih kemurahan Tuhan untuk menarik Lut dan keluarganya itu keluar supaya tidak binasa. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Tadinya mereka itu disuruh pergi cepat naik ke gunung. Tapi tetap menawar. Saudara lihat bagaimana kualitas Lot ini seperti begini. Ya, berlambat-lambat, nggak ada gairah akan perkara-perkara rohani. Jadi beritahu nanti kamu binasa, kamu akan terhilang, binasa. Tapi ya masih berlambat-lambat, nggak ada reaksi, rasanya nggak bisa menghargai. Tuhan sudah begitu rupa coba menarik, menyelamatkan hidupnya. Tetapi tidak ada respon yang sepadan, tidak ada gairah, tidak ada pengertian, tidak ada satu penghargaan akan hal-hal keselamatan di dalam Tuhan. Perkara-perkara rohani sudah begitu jauh buat Lot, sudah begitu tidak ada artinya seolah-olah buat Lot dan keluarganya. Dan kita tahu ketika mereka keluar, waktu dalam perjalanan keluar dari Sodom, rupanya istrinya masih tetap begitu kuat terpikat dengan segala harta benda Sodom, keindahan Sodom, dan dia noleh. Ya, padahal sudah diberitahu jangan noleh, dan dia menoleh dan akhirnya menjadi tiang garam. Sekali lagi, bagaimana tidak ada lagi hal-hal yang indah di dalam keluarga Lot. Perkara-perkara rohani sudah rasa-rasanya hampir-hampir tidak bisa diketemukan di dalam keluarga Lot. Tidak ada pengajaran kebenaran di sana. Beda dengan apa yang ada di dalam keluarga Abraham. Dan kita melihat hal yang lebih dalam lagi, saudaraku. Bagaimana ketika Lot ini mengungsi dan dia hanya sekarang tinggal bersama dengan kedua putrinya. Dan apa yang terjadi ketika mereka ada dalam pengungsian? Ya, semua penduduk kota Sodom dan Gomora binasa, dan mereka tinggal bertiga di satu daerah di Soar, dan kemudian mereka mulai pindah ke gua, dan Alkitab melaporkan seperti ini. Tiba-tiba salah seorang putrinya itu bisa punya ide yang kacau begini, saudaraku, ya. Dikatakan kata kakaknya, Kejadian 19 ayat 31, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah, ayat yang ke-32, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Bayangkan Bapak Ibu saudara, bisa punya ide yang segila ini. Dari mana mereka bisa punya pemikiran yang begitu aneh, begitu liar, begitu jahat di hadapan Tuhan? Kalau bukan karena mereka pergaulannya begitu jahat di Sodom, dan Lut rupanya tidak menanamkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam keluarganya. Itu sebabnya pikiran-pikiran atau perkara-perkara yang jahat itu merasuk begitu kuat dalam kehidupan anak-anak Lut ini, sehingga bisa muncul rencana atau ide yang begitu jahat, yang bagi orang dunia sekalipun seolah-olah ini tidak masuk akal. Tetapi ini yang terjadi. Dan kita melihat, saudaraku, mereka itu kan sedang dalam pengungsian. Kalau orang mengungsi itu, barang-barang yang dibawa itu kan barang-barang yang urgent, saudaraku, ya. Sesuatu yang mendesak, yang darurat begitu, yang dibawa tentu barang-barang yang sangat-sangat penting. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Salah satu barang yang bisa atau mereka bawa, salah satunya adalah minuman anggur. Bukan buah anggur, saudara, ya, tapi minuman anggur atau wine ini. Minuman yang beralkohol, yang bisa memabukkan. Kita melihat, ini menunjukkan pilihan-pilihan yang dibuat dalam hidupnya. Bagaimana
ketika mereka itu sedang ada dalam pengungsian, keadaan darurat, tapi kok ya sempat-sempatnya bawa anggur. Rupanya anggur ini menjadi bagian yang penting bagi hidup mereka. Itu sebabnya mereka bawa anggur. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Mereka kerjakan ide mereka ini. Di ayat yang berikutnya dikatakan, ayat 36 sampai 37 dari Kejadian 19 mengatakan, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Saudara lihat begitu jahatnya apa yang mereka kerjakan, dan itu melahirkan dua anak. Laki-laki yang pertama Moab dan kemudian yang satunya Amon. Dan inilah cikal bakal dari bangsa Moab dan bangsa Amon. Dan apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya mengenai kedua bangsa ini. Di dalam Ulangan 23 ayat yang ketiga, Alkitab melaporkan, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Kalau saudara baca di ayat yang keempat berikutnya, itu saudara akan ketemu bagaimana apa yang mereka lakukan jahat di mata Tuhan. Dan penjelasan itu menunjukkan bagaimana hal-hal yang dihasilkan oleh Lot itu jahat di mata Tuhan. Kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa Lot sampai mengalami hidup yang seperti begini? Anugerah Tuhan begitu luar biasa buat Lot. Dari begitu banyak sanak saudara Abraham, dia terpilih. Ketika ayah Abraham harus terhenti, Lot masih bisa ikut serta. Ketika dia tertawan, masih bisa terselamatkan. Bahkan sampai yang terakhir, dia ada di Sodom ingin dibinasakan. Malaikat Tuhan menarik dia keluar. Kasih Tuhan itu begitu besar terhadap Lot, tapi dia tidak pernah menghargai anugerah Tuhan ini. Dan itu ada batasnya dan selesai. Cerita Lot berhenti sampai di sini. Dan yang dihasilkan oleh Lot adalah Amon dan Moab. Hal-hal yang menjadi jahat di hadapan Tuhan sehingga tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Tidak boleh ada bagian di dalam umat Tuhan. Sayang, salah satu yang kita bisa melihat adalah Alkitab tidak pernah melaporkan atau tidak ada catatan di Alkitab bahwa Lot itu mendirikan mezbah. Padahal kita melihat Abraham itu setiap kali mendirikan mezbah. Setiap kali dia mendirikan mezbah, persekutuan dengan Tuhan. Mungkin Lot percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin menyelamatkan Lot. Tetapi dia tidak pernah memiliki persekutuan pribadi. Tidak pernah ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Dia tidak pernah memperdulikan persekutuannya dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara, biarlah ini mengingatkan kita untuk hari-hari ini. Seperti apa persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Saat teduh kita. Jam-jam doa kita, jam-jam di mana kita bisa menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Menikmati firman-Nya. Kita dikenyangkan, dipuaskan oleh firman-Nya, oleh hadirat-Nya. Kita mencari wajah-Nya. Biarlah ini sungguh-sungguh mengingatkan kita dan menguatkan kita untuk kita memperhatikan hal-hal ini. Ibadah kita, perkara-perkara rohani dalam pelayanan kita. Kita perhatikan sungguh-sungguh. Kita akan masuk di dalam satu tokoh berikutnya, Lut. Kita tahu sekarang Rut itu adalah lahir atau perempuan Moab. Dan kitab Rut mencatat seperti ini. Rut 1 ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dan kita tahu nama orang itu adalah Elimelek, istrinya namanya Naomi,
dan anak-anaknya keduanya adalah Mahlon dan Kilion. Tetapi di ayat berikutnya sudah begitu cepat diceritakan bagaimana Elimelek ini kemudian meninggal dan kemudian kedua anak laki-laki Naomi dan ya Naomi hanya itu yang tinggal dan kemudian mereka menetap di sana terus. Kemudian Alkitab mencatat di ayat yang keempat keduanya, maksudnya kedua anak Naomi itu mengambil perempuan Moab sebagai istri mereka ya. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Dan Alkitab mencatat setelah itu kedua putra atau anak laki-laki Naomi juga meninggal. Saudara lihat, diawali dengan kisah yang begitu menyedihkan, saudaraku. Keluarga Naomi ini atau keluarga Elimelek ini mengalami terjadi kelaparan di Bethlehem dan mereka kemudian pindah ke Moab. Padahal Bethlehem itu adalah rumah gandum atau rumah roti, saudaraku ya. Tapi di situ terjadi kelaparan. Mestinya mereka tidak perlu keluar dari sana, tetapi mereka memaksakan diri untuk keluar. Padahal Tuhan tidak suruh. Dan ini yang terjadi. Bagaimana akhirnya mereka mengalami begitu banyak perkara-perkara yang menyusahkan, perkara-perkara yang tidak baik dialami. Ya, sang ayah meninggal, kemudian kedua putranya juga meninggal, maka tinggal Naomi. Jadi ada 3 janda di sini, Naomi, Rut, dan Orpa. Tadinya tidak ada penjelasan Rut ini istrinya siapa. Tetapi di bagian akhir dari kitab Rut kita melihat bahwa ternyata Rut ini adalah istri dari Mahlon. Nah, ketika Alkitab mencatat seperti ini, kita melihat betapa Rut ini mengalami perkara-perkara yang begitu luar biasa, rasanya menyedihkan, yang tidak enak. Bagaimana dia lahir, dia ada di bangsa Moab. Ya, satu bangsa yang jahat, yang tidak boleh masuk di dalam jemaat Tuhan, yang seolah-olah kalau bisa kita katakan di dalam kutuk begitu, saudaraku ya. Dan kemudian dia punya kesempatan untuk menikah, tetapi tidak lama suaminya meninggal. Saudara lihat bagaimana Rut ini mengalami sepertinya hal-hal yang begitu buruk dalam hidupnya. Dan Naomi akhirnya mengambil keputusan untuk kembali ke negerinya. Dan ini yang dikatakan oleh Naomi ketika dia berkemas dan kedua menantunya ini ingin ikut bersama-sama dengan dia, tetapi dia menasihatkan bahwa sebaiknya mereka nggak usah ikut. Mereka tetap aja kembali ke negeri mereka, kepada orang tua mereka, kepada Allah mereka. Dan rupanya Orpa menuruti nasihat Naomi, dan Orpa walaupun mengasihi Naomi, dia kembali meninggalkan Naomi, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada negerinya, kepada Allahnya. Dan apa yang terjadi dengan Rut? Tapi Rut tidak mau. Dan kita melihat Rut terus mau ikut dengan Naomi. Dan Naomi berkata di dalam Rut 1:15 mengatakan, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Saudaraku, Naomi menasihatkan sesuatu yang sebetulnya kurang baik. Ya, dikatakan telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu. Jadi Naomi ini menasihati Rut juga untuk pulang kepada bangsanya dan pulang atau kembali menyembah Allahnya atau dewa-dewanya begitu. Satu nasihat yang mestinya tidak boleh terjadi di antara umat Tuhan gitu ya. Tetapi walaupun Rut ini punya pembimbing rohani yang kurang baik, saudaraku, seperti Naomi ya. Kita lihat lebih jelas seperti apa Naomi ini kondisinya ketika dia ada bersama-sama dengan Rut saat itu. Dikatakan dalam Rut 1:20, ketika
Naomi ketemu dengan teman-temannya di Bethlehem, orang mengatakan, Naomi kah itu? Dan Naomi mengatakan begini, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dan dia mengatakan sekali lagi di ayat yang ke-21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara lihat begitu pahitnya hidup Naomi. Ya, tadinya Naomi itu artinya pleasure, ya, menyenangkan. Tetapi dia mengatakan, panggil dia itu Mara, artinya pahit. Kenapa? Karena dia bilang tangan Tuhan itu menentang dia, ya, dengan tangan yang penuh dia pergi. Padahal saudaraku, ya, padahal kita tahu dia pergi meninggalkan Bethlehem itu karena terjadi kelaparan, pasti dengan tangan kosong. Itu kalau orang sudah pahit hidupnya, ngomongnya jadi ngawur-ngawur begitu saudaraku, ya. Terus kemudian dia bilang, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kebalik saudaraku, ya. Dia sudah pergi dengan tangan yang kosong begitu. Kemudian dia mengatakan, Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka. Tuhan tidak pernah mendatangkan malapetaka, saudaraku, ya. Dia pergi meninggalkan Bethlehem, itu pilihannya dia dengan suaminya, dengan seluruh keluarganya. Tuhan tidak pernah menyuruh Naomi untuk keluar dari Bethlehem. Jadi malapetaka itu adalah pilihannya dia. Dia sendiri yang buat, bukan karena Tuhan. Ya, Ruth ada di dalam kondisi yang seperti ini, saudaraku, ya. Suatu kondisi yang sangat-sangat tidak enak, yang begitu menyedihkan, yang rasa-rasanya begitu parah keadaannya. Ditambah dengan pembimbing rohani, dalam tanda kutip, pembimbing rohani yang begitu jelek dibandingkan dengan Lut yang mempunyai pembimbing rohani yang begitu baik. Tetapi apa yang menjadi keputusan Ruth? Kita lihat seperti apa pribadi, kualitas Ruth itu seperti apa. Kita lihat dari Ruth 1 ayat yang ke-16. Ketika Naomi menasihatkan dia untuk pulang kembali kepada negerinya, kepada Allahnya. Ini yang dikatakan oleh Ruth. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku. Sekali lagi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu saudara lihat betapa Ruth ini memiliki suatu pendirian begitu kuat. Walaupun Naomi itu memaksa dia, tetapi dia bilang, jangan desak aku. Kebalikan dengan Lut tadi. Ketika Lut itu didesak, ditarik oleh, tetapi Lut tetap santai-santai saja, tidak ada gairah. Tetapi sebaliknya dengan Ruth, ketika dia itu didesak untuk kembali kepada dewa-dewanya, tetapi Ruth tidak mau. Dia bilang, aku kepingin menjadi bagian dari bangsamu, umat pilihan Tuhan. Aku kepingin menyembah Allahmu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang benar. Rupanya Ruth ini bisa menangkap saudaraku betapa ada Allah yang benar, Allah yang begitu baik di Israel, dan dia rindu untuk menyembah Allah yang benar ini. Dan kita lihat ini bukan karena Ruth itu dapat apa-apa. Kita sudah melihat bagaimana Naomi menjelaskan, kamu mau dapat apa kalau ikut aku? Tetapi Ruth tetap berkeras, saudaraku, bahwa dia mau menyembah Allah. Sekalipun tidak dapat yang lain, dia bisa dapatkan Allah yang begitu baik. Kita melihat penjelasan ini di dalam Ruth pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai
ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Ini kata Rut kepada Boas. Lalu Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Saudara lihat, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris kita melihat yang lebih jelas, saudaraku ya. Dikatakan di sini dari King James mengatakan, "Under whose wing you come to trust." Jadi Rut ini hanya ingin untuk percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Israel, Allah yang benar. Dan dia mau tinggalkan semuanya itu, sama seperti Abraham. Dia tinggalkan negerinya, keluarganya. Rut juga begitu, dia mau tinggalkan semuanya hanya untuk dapatkan Allah. Saudaraku, Rut tidak kepingin cari hal-hal yang dari dunia ini. Dia secara materi, secara dunia tidak dapat apa-apa ketika dia ikut Naomi. Tetapi dengan ikut Naomi, dia kepingin dapatkan Allahnya Israel. Dia kepingin bisa menyembah Allah yang benar. Dan Tuhan melihat itu di dalam Rut. Dan Tuhan beri kesempatan untuk dia ketemu, dia dapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara, kisah Rut ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Bagaimana kita perlu mengerti ketika kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan menyertai, akan ditambahkan oleh Tuhan. Hal yang sama terjadi dengan kehidupan Rut. Ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan dia dapatkan masa depan yang indah. Padahal kalau secara manusia kita lihat, ketika Rut ingin mengikuti Naomi, Naomi sudah menjelaskan semuanya dengan jelas bagaimana tidak ada masa depan kalau dia ikut Naomi. Tetapi Rut bisa melihat, kalau aku bisa dapatkan Allah yang hidup itu yang akan memberikan masa depan. Luar biasa saudaraku, dia bisa punya iman yang begitu kuat. Dan kita melihat bagaimana itu digenapi saudaraku ya. Dan kita melihat bagaimana ayat yang Rut 4 ayat 13 mengatakan, "Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki." Saudaraku, ini Rut itu gambaran dari gereja Tuhan. Boas itu gambaran dari Kristus sebagai penebus ya, karena Boas ini yang menebus Rut kemudian menjadi istrinya. Rut menjadi istri dari Boas, Boas menjadi suami Rut. Sama seperti gereja Tuhan, kita ini adalah mempelai Kristus. Ya, kita ditebus dan kita menjadi mempelai Kristus. Dan kita lihat Rut akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Dan gini kata firman Tuhan di ayat yang ke-17 dari Rut 4. "Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah Allah Isai, Allah Daud." Saudara lihat, Rut dari orang yang rasa-rasanya tidak punya masa depan, yang sepertinya begitu suram atau gelap masa depannya. Tetapi ketika dia memiliki Tuhan dalam hidupnya, itu menjadi yang prioritas dalam hidupnya. Semuanya diubahkan, saudaraku. Masa depannya menjadi begitu gilang gemilang. Dia mendapatkan suami, hidupnya menjadi begitu indah, begitu baik. Bahkan dia bisa mendapatkan anak. Dan kita tahu siapa ini anak dari Rut, yaitu Obed. Obed ini adalah ayah dari Isai. Isai ini adalah ayah dari Daud. Artinya Rut melahirkan kakek dari Daud. Luar biasa. Bukan cuma Daud. Alkitab mencatat dalam Injil Matius, itu adalah Raja Daud. Dan kita sudah tahu itu. Melahirkan Raja Daud. Dan bukan cuma itu, kita tahu saudaraku, bagaimana kehidupan Rut ini dirajutkan di dalam silsilah Yesus Kristus. Kita lihat dalam Matius 1 ayat yang ke-1, ayat yang ke-5 dan ke-6. Begini firman Tuhan, Matius 1. "Inilah silsilah Yesus Kristus.
putra Daud, putra Abraham. Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. Saudaraku, kalau tadi Lut itu dalam segala yang dia lakukan atau keputusan-keputusan yang dia ambil itu menghasilkan Moab dan Amon. Tetapi Rut, walaupun dia tadinya bangsa Moab, tetapi karena dia mencari Tuhan yang benar, dan Tuhan memberikan anugerahnya, dan kita tahu anugerah Tuhan untuk setiap orang, dan akhirnya Rut dirajutkan di dalam rencana keselamatan itu. Dia ada di dalam silsilah Yesus Kristus. Betapa mulianya, saudaraku, satu kehidupan Rut ini yang begitu indah. Bapak Ibu saudara, biarlah kita belajar lewat dua tokoh ini. Lut menghasilkan Moab, Rut menghasilkan Raja Daud, keturunan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara, kalau melihat gambar ini, sepertinya ini satu gambar ya yang sama aja begitu ya, biasa-biasa aja. Tapi kalau kita melihat, perhatikan baik-baik, sebetulnya ini ada dua yang serupa tapi tak sama. Kalau kita perhatikan baik-baik, yang di sebelah sini itu adalah lalang, yang di sisi satunya adalah gandum. Itu adalah sesuatu yang berbeda sekali. Lalang itu cuma sekedar rumput yang tidak ada gunanya selain dibakar. Tetapi gandum itu akan dikumpulkan masuk ke dalam lumbung. Dan kita tahu Alkitab memberikan penjelasan bagaimana lalang itu adalah orang-orang yang tidak menghasilkan apa-apa atau hidupnya jahat di hadapan Tuhan. Tidak ada perkara-perkara rohani yang berkualitas di hadapan Tuhan, dan satu kali akan masuk di dalam penghukuman. Tetapi gandum, gambaran dari orang-orang yang masuk dalam rencana Tuhan, yang mau memelihara hidupnya, yang memiliki perkara-perkara rohani yang semakin indah dan semakin indah di dalam Tuhan. Saat ini kita ada di dalam posisi mana? Sekali lagi, kita di dalam judul dari firman Tuhan ini, Lut atau Rut. Pilihan kita ada di mana? Biarlah kita mengambil keputusan untuk terus mau seperti Rut, mendesak terus ke dalam jalan Tuhan, terus berapi-api di dalam Tuhan, terus mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan semakin indah, terus meningkat sampai puncak. Kita akan sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah belajar saat ini, kami boleh mengambil keputusan untuk semakin sungguh-sungguh dalam Engkau Tuhan. Tidak seperti Lut yang menyanyiakan anugerah-Mu, tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami. Apapun yang terjadi saat ini, Engkau tetap mengasihi kami. Biarlah kami tidak ditipu oleh keadaan, oleh si jahat, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh baik. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau peduli dengan kami, Tuhan. Terbukti dalam kehidupan Rut, walaupun dari satu suku bangsa yang rasa-rasanya begitu jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu memperhatikan. Apalagi kami saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini, biarlah Engkau materaikan siap kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau terus kuatkan umat-Mu untuk mengambil keputusan, untuk semakin sungguh-sungguh dalam Engkau. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, untuk yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kuasa pilur-Mu menyembuhkan. Mereka yang saat ini mengalami kesusahan, Tuhan Kau hiburkan. Yang sedang mengalami kelemahan, Kau kuatkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang mengalami kebutuhan, Tuhan Kau berkati dengan berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau tolong dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan, dalam ibadahnya, dalam seluruh aktivitas Tuhan, umat-Mu Tuhan, kehidupan umat-Mu Tuhan, tolong Tuhan, berkati Tuhan.
Biarlah umat-Mu semakin mengerti rencana-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu semakin terus berjalan di dalam rencana-Mu semakin indah Tuhan. Semakin meningkat Tuhan. Terus sampai puncak. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Saudaraku, biarlah saat ini kita angkat tangan kita. Hamba memintakan Tuhan, biarlah berkat kasih-Mu Bapa dan anugerah-Mu Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus-Mu tercurah dengan limpah kepada setiap kami umat-Mu Tuhan yang rindu untuk terus meningkat di dalam Engkau Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami terima semua berkat-berkat-Mu Tuhan dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak dalam surga ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.